nama saya Lianti dengan NPM 20406009 dari jurusan Bahasa Indonesia Lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Indonesia adalah negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki banyak hal dari suku bangsa, bahasa, agama, ras kulit, dan budaya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, atau juga disebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah hal yang melambangkan Indonesia. Walaupun dengan banyaknya perbedaan, tetapi kita tetap bisa bersatu. Hal ini tentu saja ada keterkaitannya dengan integrasi nasional. Apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Integrasi nasional adalah upaya untuk menyempurnakan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya, serta usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Mengintegrasikan berarti membuat untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan setiap negara. Yang kedua, kondisi demikian akan menjadi modal kuat untuk membangun kejayaan. Yang ketiga, negara yang senantiasa diwarnai konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Yang keempat, integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi konflik atau pertentangan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan aksi demo di negara luar akan menjadi unsur pendorong anarkisme yang akan merusak integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurang sadarnya ancaman dari luar negara, berkembangnya etnosentrisme, kurangnya toleransi dan saling menghargai. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bangsa karena negara ini akan maju dan berkembang. Pluralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk. Menurut Pierre Elvan, masyarakat majemuk memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki sub-kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, relatif sering konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lainnya.
Potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia berpotensi konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal berarti konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik antara warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Strategi integrasi. Strategi mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, strategi asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan baru, sehingga dalam kebudayaan tidak nampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Yang kedua, strategi akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan baru di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak. Dan yang ketiga, strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai perbedaan dalam masyarakat. Artinya, memberikan kesempatan pada segala unsur yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara. Integrasi nasional Indonesia. Integrasi dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkaitan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat, dikenal dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi horizontal adalah dimensi yang berkaitan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, seperti suku, agama, budaya, dan lain-lain, dikenal dengan integrasi teritorial. Mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, diwujudkan dengan menghargai perbedaan. Yang kedua, guna mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Yang ketiga, multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Yang keempat, perwujudan dari multikulturalisme adalah kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang beragama untuk hidup berdampingan secara damai.